touch, I can with just one touch, I can feel my body giving. Halo, perkenalkan saya Aurelia Priscilla dengan NIM 243614006. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait tugas akhir komputer, yaitu membuat skripsi. Dengan ini, topik yang saya ambil adalah peran green marketing digital dan elektronik word of mouth terhadap brand image produk ramah lingkungan. Di slide kedua, ada yang namanya lembar pengesahan terkait buku panduan skripsi. Di sini itu ada tanda tangan Pak Bobi selaku dekan, lalu Pak Bobi juga selaku dosen PA saya, lalu Bu Rahmi Darmis sebagai kaprodi di bidang bisnis digital. Lalu berikutnya ada kata pengantar yang saya sampaikan. Lalu berikutnya ada terkait untuk daftar isi, yaitu bagian-bagian yang ada dalam struktur skripsi yang saya buat ini. Berikutnya ada daftar tabel juga. Lalu di bab 1 ini pendahuluan itu ada namanya latar belakang masalah. Yaitu pertama itu terkait perspektif, yaitu ekonomi hijau, yaitu green economy, di mana ini adalah paradigma bisnis global abad ke-21 yang saya ambil untuk menjadi pendahuluan dari topik yang akan dibahas dalam skripsi ini. Lalu juga ada terkait untuk tren data pasar digital Indonesianya. Lalu kemudian ada permasalahan utama, yaitu problem statement. Nah, berikutnya juga ada rumusan masalahnya. Yang pertama pasti ada bagaimana pengaruh green marketing digital secara parsial terhadap brand image produk ramah lingkungan pada konsumen Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Lalu yang kedua itu bagaimana pengaruh elektronik word of mouth secara parsial terhadap brand image produk ramah lingkungan pada konsumen di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Lalu yang terakhir itu juga bagaimana pengaruh green marketing digital dan elektronik word of mouth secara simultan terhadap brand image produk ramah lingkungan pada konsumen Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Lalu juga ada tujuan terkait penelitiannya, yaitu pertama untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh green marketing digital secara parsial terhadap brand image produk ramah lingkungan. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh elektronik word of mouth. Lalu yang terakhir untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh green marketing digital dan elektronik word of mouth secara simultan terhadap brand image produk ramah lingkungan. Terus ada juga manfaat terkait penelitiannya, itu pertama ada manfaat secara teoretis, yaitu berharap dapat memperkaya khazanah literatur ilmiah di bidang bisnis digital, juga manajemen pemasaran, dan juga terkait grand teori ekonomi yang menjadi fenomena komunikasi pemasaran hijau di era cyber. Terus kedua ada manfaat praktis, yaitu memberikan paduan strategi bagi para pelaku industri UMKM berbasis eco-friendly. Jadi ini memudahkan bagaimana UMKM bisa memasarkan secara lebih luas. Lalu di bab 2 ini ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada landasan teori utamanya. Di sini itu ada teori of the recent action. Nah, perilaku konsumen ini dibentuk oleh niat belinya. Di sini juga menjabarkan bagaimana sikap terhadap perilaku dan nama yang subjektif. Terus kedua itu ada rescues based view. Jadi di sini adalah menilai langka dan sulit ditiru. Jadi ini adalah cara agar brand kita dikenal. Lalu kedua itu ada terkait untuk pemasaran hijau digitalnya, yaitu green marketing digital. Di sini itu ada yang namanya green product katalog digital. Jadi di sini lebih menjabarkan atau memberikan informasi terkait apa saja yang ditawarkan atau yang kita bahas. Lalu kedua ada green motion media sosial. Jadi ini melakukan promosi tanpa kita merusak lingkungan. Jadi bisa melalui sosial media, bisa juga
melalui mulut ke mulut, jadi tanpa ada merusak lingkungan. Jadi seperti ngeprint brosur atau flyer itu kan membuang-buang kertas ya. Terus ketiga itu electronic word of mouth ya. Yang pertama itu intensity, yaitu frekuensi interaksi. Yang kedua valence of opinion. Ketiga itu ada konten, kualitas, informasi digital. Lalu juga ada cita merek, yaitu brand image yang kita bikin, yaitu recognition, yaitu pengenalan merek, bagaimana kita menyampaikan apa yang ada dan apa yang kita tawarkan terkait produk brand image kita. Yang kedua itu adalah reputation, yaitu reputasi atau percaya kita. Pertama pasti membangun dan meyakinkan konsumen untuk dapat benar-benar mencoba dan mempraktikkannya secara langsung terkait ramah lingkungan ini. Yang ketiga itu adalah metode penelitian. Yang pertama itu pasti dengan operasionalisasi variabel pemasaran hijau digital, yaitu X1. Kurang lebih ini singkatnya yang saya sampaikan, yaitu ada green marketing digital dengan menggunakan digitalisasi yang ada. Lalu juga ada green produk katalog digitalnya, terus ada green promotion melalui media sosial. Terus kedua itu ada operasionalisasi variabel electronic word of the mouth, itu X2. Itu adalah electronic word of mouth, yaitu adalah ulasan dan rekomendasi konsumen mengenai produk secara online. Jadi bisa melalui review atau komen-komen dari konsumen sebelum-sebelumnya untuk memancing konsumen baru untuk datang dan tertarik pada produk. Yang terakhir itu adalah hasil dari pembahasannya, yaitu dari uji validisasi yang sebelumnya, yaitu operasionalisasi. Juga ada hasil analisis regresi linear berganda dengan menghasilkan nilai konstanta dan juga koefisiensi regresi. Juga ada koefisiensi regresi X2. Lalu pembahasan hasil penelitian yaitu analisis kritis bisnis digitalnya, yaitu pengaruh terhadap green marketing digital X1 terhadap brand image, yaitu sebagai Y. Inti kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis data dan pembangunan yang telah dilakukan mengenai peran green marketing digital dan electronic word of mouth terhadap brand image produk ramah lingkungan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu green marketing digital sebagai parsial berpengaruhnya positif dan signifikan terhadap brand image. Terus juga ada electronic word of mouth secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image-nya sendiri. Lalu ketiga itu bagaimana green marketing digital dan electronic word of mouth secara simultan berpengaruh signifikan terhadap brand image. Kurang lebih ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau perkataan saya yang kurang pantas, saya mohon maaf dan terima kasih sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan isian dan bagan-bagan yang telah saya siapkan untuk tugas ini.